Jepang, pada zaman dulu pernah ada tradisi membuang orang tua yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda berniat membuang ibunya ke hutan karena si ibu telah lumpuh dan agak pikun. Si pemuda bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Si ibu yang kelihatan tidak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya, lalu mematahkannya dan menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampainya di hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata-kata perpisahan sambil berusaha menahan kesedihan karena ternyata ia tidak menyangka tega melakukan perbuatan ini terhadap ibunya. Akan tetapi, si ibu justru tampak tegar. Dengan tersenyum ia berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kau kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap kasih. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak pernah berkurang sedikit pun. Tadi ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kamu tersesat. Ikutilah tanda itu agar kamu selamat sampai di rumah." Setelah mendengar kata-kata tersebut, si anak pun menangis dengan sangat keras. Kemudian ia langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa si ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya sampai ibunya meninggal. Orang tua bukan barang rongsokan yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Ia juga tidak layak untuk ditinggalkan seorang diri, dititipkan di panti jompo, atau bahkan tidak dipedulikan. Hal yang harus kita ketahui, saat kita sukses atau susah, hanya orang tua yang mengerti kita. Batin orang tua akan menderita kalau kita susah. Orang tua kita tidak pernah meninggalkan kita, bagaimanapun keadaan kita. Walaupun kita pernah kurang ajar, mereka akan tetap mengasihi kita. Mulai sekarang, marilah kita lebih mengasihi dan menghargai orang tua kita selagi mereka masih hidup. Karena menghormati, menghargai, dan merawat orang tua adalah keharusan. Jika kita hendak panjang umur, sehat, dan berhasil, jangan abaikan perintah Tuhan untuk menaati dan menghormati orang tua. Sudah sejak 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW melarang kita minum sambil berdiri. Dan sekarang terbukti secara medis bahwa minum sambil berdiri memang berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Siapa yang lupa, maka hendaknya ia memuntahkannya lagi." Hadis riwayat Imam Muslim. Bahaya minum sambil berdiri bagi kesehatan memang tidak bisa disepelekan. Cara minum atau posisi tubuh ternyata berdampak signifikan terhadap dampak yang ditimbulkannya untuk kesehatan kita. Berikut ini adalah beberapa bahaya jika kita minum sambil berdiri dan sudah terbukti secara medis. Yang pertama, bahaya minum sambil berdiri adalah rasa haus susah menjadi hilang. Dampak pertama yang bisa dirasakan dari minum sambil berdiri adalah haus malah menjadi susah hilang. Bahkan haus tidak akan hilang bila kamu minum sambil berdiri. Oleh karena itu, lebih baik kamu minum air putih sambil duduk dan meneguknya sedikit demi sedikit. Maka rasa haus akan lebih cepat hilang daripada minum sambil berdiri. Yang kedua, bahaya minum sambil berdiri adalah mengganggu saluran pencernaan. Air yang kita minum akan mengalir melewati usus dan langsung jatuh ke dinding perut bila kamu minum air putih sambil berdiri. Air minum yang jatuh dan menciprat ke dinding perut tersebut bisa mengakibatkan kerusakan sistem pencernaan dalam jangka panjang, karena mempengaruhi sekaligus bisa merusak dinding perut dan saluran pencernaan. Sementara itu, minum dalam keadaan sedang duduk akan membuat cairan yang diminum bisa lebih cepat dicerna bersamaan dengan makanan lain, karena otot dan sistem saraf kita dalam kondisi rileks. Yang ketiga, bahaya minum sambil berdiri adalah ginjal menjadi terganggu. Selain itu, bahaya minum sambil berdiri selanjutnya adalah membuat proses penyaringan yang merupakan fungsi ginjal menjadi tidak optimal atau terganggu. Kotoran bisa menumpuk di ginjal dan kantung kemih, yang nantinya malah mengakibatkan gangguan pada saluran kantung kemih. Efek jangka panjangnya adalah bisa menyebabkan kerusakan permanen pada ginjal kamu. Yang keempat, bahaya minum sambil berdiri adalah saraf menjadi menegang. Bila kamu minum dalam keadaan duduk,
maka sistem parasimpatetik akan menjadi lebih rileks sehingga saraf tidak akan menjadi tegang. Dengan begitu, proses penyerapan air minum dan pencernaan akan berjalan dengan lancar dan lebih baik. Hal ini akan menjadi sangat berbeda jika kamu minum sambil berdiri, yang menyebabkan syaraf menjadi tegang. Bahaya yang kelima minum sambil berdiri adalah berisiko terkena artritis. Bahaya minum sambil berdiri bagi kesehatan lainnya adalah kamu akan berisiko terkena artritis. Ketika kita minum air sambil berdiri, maka keseimbangan cairan di dalam tubuh bisa terganggu. Dengan terganggunya cairan di dalam tubuh, maka terjadilah penumpukan cairan di sendi-sendi tubuh yang menyebabkan artritis. Bila kamu belum tahu, artritis adalah peradangan pada satu atau lebih persendian yang disertai dengan rasa sakit, bengkak, kaku, hingga keterbatasan gerak. Jadi, dengan mengetahui bahaya ini, setidaknya kita bisa menghindari kebiasaan minum sambil berdiri. Nah, itulah 5 bahaya jika kita minum sambil berdiri. Luar biasa, Rasulullah SAW memberikan contoh yang baik untuk kesehatan kita. Setiap sunnah beliau pasti memberikan dampak positif jika kita ikuti. Jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian nggak ketinggalan informasi penting ini, guys. Dan jangan lupa juga sukai Mozaik Karim, lalu klik tombol ikuti, lalu klik sekali lagi tombol ikuti, lalu pilih lihat dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya setiap hari. Terima kasih.